Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo SEMAK, dosen program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Video ini merupakan salah satu rangkaian mengikuti sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Auditing 1 dengan kode EACC 4211 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan kode etik profesi akuntansi serta menerapkan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakannya dalam proses audit secara tepat dan bertanggung jawab. Materi pembelajaran terdiri atas 9 bahasan pokok utama yang akan dibahas dalam 15 pertemuan. Yang pertama, konsep dasar auditing dan profesi akuntan, kemudian standar auditing dan etika profesi, selanjutnya laporan auditor independen, perencanaan audit, prosedur analitis, materialitas dan resiko audit, dan pada bagian akhir akan membahas struktur pengendalian internal dan evaluasinya. Metode pembelajaran dilaksanakan secara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui Learning Management System Universitas Terbuka pada laman elearning.ut.ac.id yang digunakan mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar, materi inisiasi, mengikuti diskusi, mengerjakan latihan mandiri, serta menyelesaikan tugas secara terstruktur. Sementara itu, pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui Microsoft Teams atau Zoom Meeting dalam bentuk pendalaman dan penguatan terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari oleh mahasiswa. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui kehadiran tutorial, diskusi tutorial, tugas tutorial, dan ujian akhir semester. Komposisi nilai tutorial terdiri atas kehadiran sebesar 20%, diskusi sebesar 30%, dan tugas sebesar 50%. Sehingga nilai tutorial secara keseluruhan berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir mata kuliah. Sedangkan ujian akhir semester berkontribusi sebesar 70%. Sebagai bagian akhir dari video perkenalan ini, berikut saya akan tampilkan pelaksanaan pembelajaran secara sinkronus pada mata kuliah Auditing 1 melalui Zoom Meeting dengan pembelajaran materi pertemuan pertama yang membahas konsep dasar auditing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana keadaannya? Sehat? Apa Bapak, Alhamdulillah. Oke. Wah, luar biasa nih teman-teman ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini untuk membahas materi pertama perkuliahan kita, mata kuliah auditing satu. Nah, sebelumnya kalau kita nanti berdiskusi, saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman, Bapak pengen tanya, kira-kira teman-teman sudah baca belum modulnya? Sudah Pak, sebagian. Udah Udah ya, sebaiknya. sebagian. Oke, bagus, gak apa-apa. Dicicil. Yang penting nanti pada saat ujian teman-teman sudah tuntas semua. Kemudian tutorialnya sudah dibuka belum? Materi pengayaannya, materi inisiasinya untuk yang sesi satu ataupun pertemuan pertama. Sudah Pak, baru perkenalan saja sih Oh, Pak. sudah. Denny sudah. Gia sudah. Nih gimana nih Mas Suhaimi, Mbak Viva udah buka buku dan tutorialnya? Belum, Pak, belum. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting pada masa saat dibuka, dipelajari dan dipahami. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai diskusi dan nanti saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pertemuan kuliah kita pada hari ini, gitu kan? Nanti teman-teman boleh sambil bertanya ya, gitu. Ketika nanti di jalan, Pak, saya ingin tanya, nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini izin saya share screen terlebih dahulu untuk materi kita. Apakah sudah terlihat, teman-teman semua? Sudah Pak, Sudah ya. sudah terlihat. Oke, ya baik teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah Auditing satu dengan kode EACC 4211 yang dimana materi pada hari ini itu konsep dasar auditing. Nah, teman-teman kan sudah baca nih bukunya, sudah baca tutorialnya. Kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang auditing itu? Ada yang ingin coba menjawab dan berpartisipasi? Silahkan. Ayo, Denny, Viva, Sevia, Gia, Suhaimi, boleh. Siapa yang mau berpartisipasi, boleh silahkan. Belum? Oke, kalau belum, gini. Jadi teman-teman, auditing itu merupakan suatu proses sistematik yang dimana kita memperoleh suatu bukti atau evaluasi bukti dari asersi, tindakan, ataupun proses pemeriksaan yang dimana kita mendapatkan sebuah data yang akhirnya pada data tersebut kita olah menjadi sebuah informasi yang pada ujungnya untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Nah, itu secara pengertiannya. Nah, nanti teman-teman bisa mendefinisikan ataupun bisa menjustifikasikan bahwa pengertian auditing itu menurut versinya teman-teman, tapi menjadi satu kuncinya ataupun intinya adalah yang dimana kita mengetahui bahwa auditing itu adalah memperoleh informasi baru terkait dengan bukti yang didapatkan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dan perusahaan. Nah, kemudian ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama ada suatu proses yang sistematis. Yang kedua, secara objektif. Artinya kalau dalam proses pengevaluasian bukti itu harus secara objektif, tidak boleh secara subjektif. Yang ketiga, pernyataan terhadap tindakan. Yang keempat, tingkat kesesuaiannya antara kriteria yang ditetapkan oleh si auditor dan kesepakatan yang sudah disepakati oleh dengan pihak auditi. Nah, kemudian ada mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini nanti pada akhirnya informasi itu akan disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pastinya hasil audit atau laporan auditor ini itu akan dipakai oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, lembaga perbankan, kemudian pemerintah ataupun masyarakat umum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada namanya hakikat auditing dan keterbatasan laporan audit. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait hakikat auditing, bahwa auditing itu melekat, teman-teman. Apalagi perusahaan yang sudah dia IPO ataupun sudah secara publik menawarkan initial public offering-nya terhadap perusahaan kepada publik, itu dia harus penting di audit. Karena kenapa? Kita harus mengurangi yang namanya konflik
of interest, yang di mana konflik of interest ini menjadi konflik kepentingan antara pengguna laporan keuangan dan pemakai laporan keuangan, yang di mana si pengguna laporan keuangan itu berhak mendapatkan informasi dan pembuat laporan keuangannya wajib menyampaikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Nah, kemudian audit itu juga punya keterbatasan, teman-teman. Keterbatasannya apa? Nah, ada misalkan biaya yang memadai. Tidak mungkin audit serta-merta itu mereka akan mengaudit seluruh transaksi yang ada di perusahaan, karena semakin besar transaksinya, semakin kompleks perusahaan, akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh auditi untuk membayar jasanya si auditor. Kemudian ada jumlah waktu yang memadai. Nah, misalkan jumlah waktu yang memadai itu berapa tenggat waktu yang harus diselesaikan oleh si auditor dalam proses melakukan audit, karena tidak boleh serta-merta sesukarelanya, seselesainya, tidak boleh, karena ada batas waktu yang ditetapkan. Kemudian ada prinsip akuntansi alternatif, yang dimana ketika ada suatu kejadian ataupun hal yang belum diatur dalam suatu standar akuntansi keuangan, teman-teman bisa menggunakan prinsip akuntansi yang memang bisa diadopsi atau di-adjustment ataupun dijustifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan bisa diimplementasikan yang pastinya di Indonesia. Kemudian ada estimasi akuntansi, yang dimana estimasi ini kita harus bisa mengukur secara relevan dan tepat apa saja yang sudah menjadi tolak ukur untuk menghitung, mengkalkulasi, menetapkan, dan lain sebagainya atas laporan keuangan yang sudah dibuat manajemen itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian konsep profesi akuntan publik. Nah, bagaimana sih Pak prosesnya dalam si akuntan publik ini melakukan pemeriksaan kepada laporan keuangan, yang pastinya akan ada permintaan, yang dimana manajemen perusahaan dalam hal ini direksi dan lain sebagainya, mereka wajib melakukan permohonan ataupun permintaan atas laporan keuangan yang dibuatnya untuk dilakukan audit. Karena apa? Mereka harus menyampaikan kepada pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak yang menggunakan informasi. Nah, kemudian audit akan dilaksanakan oleh yang namanya kantor akuntan publik atau yang kita sebut sebagai auditor independen. Kemudian nanti si auditor ini akan membuat sebuah laporan, yang dimana laporan ini nanti akan menjadi dasar suatu informasi baru yang akan disampaikan para pengguna laporan keuangan seperti kreditor, investor, dan pihak-pihak lain yang memang yang ingin menggunakan laporan keuangan itu untuk pengambilan keputusan. Oke, mungkin dari teman-teman melihat grafik ataupun skema ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada? Saya Pak, Oke, boleh. Gia, silakan. Pak, untuk menjadi suatu profesi akuntan publik ataupun jadi auditor, kami sebagai mahasiswa sebaiknya fokus di perkuliahan kami untuk memaksimalkan menjadi auditor atau bergabung jadi profesi akuntan publik itu baiknya fokus di mata kuliah apa sih Pak? Oke, nah, apa saja sih yang harus diketahui teman-teman ketika nanti teman-teman ingin menjadi wants to be jadi akuntan publik? Yang pasti teman-teman harus menguasai sesuatu hal bidang teman-teman, yaitu di bidang akuntansi. Apa saja, Pak? Yang pastinya yang paling utama adalah teman-teman menguasai mata kuliah inti akuntansi. Akuntansi keuangan, misalkan dari pengantar sampai intermediate 1, intermediate 2, advance 1, advance 2, sampai teori akuntansi. Dan pastinya teman-teman juga harus memahami mata kuliah lainnya seperti auditing, sistem informasi, katakanlah perpajakan, dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman kuasai. Intinya semua mata kuliah yang didesain oleh program studi ataupun fakultas, dalam hal ini di UT, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kondisi yang memang sedang dibutuhkan di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi Gia fokus kepada semua mata kuliah yang ada di program studi akuntansi, terutama lebih dititikkan fokus kepada mata kuliah yang inti dari akuntansi. Gitu ya Gia ya, nanti kalau mau jadi auditor ya. Jadi teman-teman secara teoretikalnya harus paham dulu, secara akuntansi basicnya harus paham dulu. Nanti sambil menyelam, sambil minum air, yang dimana teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru pada saat pekerjaan teman-teman sudah berjalan.
Oke, Gia? Ya, Pak. Terima Oke, kasih. kita lanjut ya. Nah, kemudian ini karakteristik Pak, profesi. izin bertanya boleh? Boleh, Mas Suhaimi, silahkan Mas. Eh, saya mau nanya, nih perusahaan itu wajib nggak sih Pak untuk menggunakan jasa akuntan publik Ya, dalam mengaudit perusahaan tersebut atau ada yang lain gitu oke. kira-kira? Pertanyaan bagus. Pak, untuk perusahaan itu wajib gak sih dia harus diaudit? Tadi ya, kalau untuk perusahaan yang dia berbasis sudah IPO ataupun katakanlah perusahaan yang sudah initial public offering gitu, sudah ditawarkan ke publik, sudah masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia, dia wajib diaudit. Hukumnya wajib. Nah, terus bagaimana Pak perusahaan-perusahaan yang lain? Apakah dia juga harus diaudit? Nah, balik lagi biasanya atas konflik kepentingan. Yang dimana ketika dia memang katakanlah dia kan harus melaporkan pajak dan lain sebagainya ataupun mereka ingin ikut tender dan ingin ikut dalam suatu proyek yang dimana dasar basicnya adalah laporan auditor independen karena pasti kliennya ataupun stakeholdernya itu pengen tahu kondisi keuangan perusahaan itu baik-baik saja atau tidak gitu kan. Kan tidak mungkin pasti manajemen perusahaan dia inginnya perusahaannya itu baik-baik saja. Oh, bagus kok secara keuangan, secara cash flow oke, secara aset oke, dan lain sebagainya. Secara akuntan, secara akuntansi semua bagus. Tapi pada kenyataannya banyak ya case-case yang lain ketika dia sudah masuk gitu ya ke dalam kita cek ke dalam secara secara mendalam ternyata perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja tapi dia menyajikan sebuah angka-angka yang bagus gitu para pengguna laporan keuangan. Jadi audit itu hukumnya wajib bagi perusahaan yang sudah IPO dan sudah di Bursa Efek Indonesia dan sebenarnya juga diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang lain walaupun dia memang belum existing di Bursa Efek Indonesia. Karena memang ada satu keharusan yang dimana ketika valuasinya semakin besar, semakin tinggi, dia harus wajib dilakukan audit. Gitu ya Mas Waimi ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, Nah, kemudian karakteristik profesi akuntan publik dan audit. Nah, dalam profesinya mereka memberikan akses ke pasar modal. Terus karena mereka pasti akan memberikan kepercayaan ya kepada para pengguna laporan keuangan. Kemudian ada cost modal yang lebih rendah, yang dimana meningkatkan kredibilitas informasi keuangan. Yang ketiga, penangguhan ketidakefisiensinya dan kecurangan, yaitu audit membantu mendeteksi dan mencegah adanya sebuah hal yang sifatnya tidak efisien ataupun bahkan adanya fraud. Terus yang keempat ada peningkatan pengendalian dan operasional yang dimana ini mendorong perbaikan sistem pengendalian yang nanti akan menjadi suggest kepada auditi untuk bisa lebih baik lagi atas dari hasil audit yang dilakukan. Nah, kemudian juga banyak teman-teman ada tipe-tipe audit. Tipe audit itu nggak hanya mengaudit laporan keuangan saja, ada audit operasional, ada audit kepatuhan, ada audit sistem informasi, ada audit investigasi dan forensik, ada yang namanya audit khusus. Misalkan dia ingin mengaudit sebuah pengadaan barang dan jasa secara khusus, nah itu juga bisa. Jadi eh, banyak jasa-jasa yang diberikan oleh auditor kepada para kliennya tergantung atas kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para kliennya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian nih, relate dengan yang tadi jasa akuntan publik yang kita sebut namanya jasa assurance dan jasa non-assurance. Nah, jasa assurance itu ada namanya jasa atestasi, yang dimana itu adalah jasa-jasa yang di bidang keuangan ataupun audit. Nah, kemudian juga ada jasa non-assurance, misalkan dia sebagai konsultasi manajemen. Misalkan si manajemen perusahaannya, boleh dong auditor bisa menilai ataupun appraisal perusahaan saya itu secara operasionalisasi sudah bagus atau belum ya, gitu kan. Secara katakanlah secara manajemen organisasi apakah sudah struktur dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku atau belum ya. Nah, itu bisa auditor memberikan jasa-jasa lain di luar dari jasa-jasa assurance tergantung atas permintaan dari si auditi ataupun si perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan jasa akuntan publik? Ayo, kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau ya nanya boleh. boleh Pak? Boleh. Misalkan nih di dalam audit yang contoh kayak kasus kemarin di Kejaksaan di ini ya jaksa Mm-mm. penuntut
ya itu kan misalnya nih di audit itu tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Misalnya nih harta beliau itu emang udah ada sebelum dia menjabat sebagai jaksa atau jaksa atau pimpinan jaksanya itu. Nah, apabila ada temuan-temuan misalnya audit yang tidak sesuai Mm-mm. dengan fakta yang ada itu, apakah kita sebagai klien itu bisa menuntut dia ulang atau mengajukan adu banding gitu kan? Contohnya kan seperti Chromebook yang waktu itu yang Ya. pengadaan laptop itu karena dengan Ah, harga yang misalnya harga perhitungan antara menteri menteri dengan penjual itu berbeda dengan perhitungan yang dihitung oleh tim jaksa dan ketua hakim. Nah, itu kan ada mm, perbedaan selisih tuh waktu itu. ya. Nah, kita misalnya sebagai yang dituntut atau yang dituntut oleh jaksa dan hakim, bisakah kita mengaju adu banding? Mm. Ya, kalau kemarin kan itu bisa ya. Nanti kalau ada misalnya nih hasil audit itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu gimana tuh Pak caranya tuh Ya. Pak? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi teman-teman, ketika memang nanti suatu pada saat hasil pembuktian dalam, katakanlah ini kasusnya sudah masuk ke dalam persidangan ataupun ke dalam ranah hukum, apakah boleh Pak diajukan banding bahwa hasil auditnya tidak valid gitu, hasil auditnya salah. Makanya teman-teman, ketika laporan auditor, nanti kita akan bahas ya di slide berikut, tapi nggak apa-apa. Eh, Nanti akan dinamanya ada pernyataan sebagai seorang auditor bahwa dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia sudah sampaikan dalam laporan auditnya. Ketika memang ada misalkan kesalahan audit ataupun misalkan ada pemeriksaan yang salah pada saat prosesnya, bahwa pihak hukum itu wajib memanggil auditornya dan wajib membuka laporan auditnya, bahkan mereka harus membuka kertas kerja auditnya pada saat pengevaluasian bukti dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi bahan pertimbangan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti ada katakanlah dalam putusan persidangan ataupun dalam persidangan dinyatakan ada tanda kutip yang katakanlah itu tidak benar ataupun salah gitu dalam melakukan appraisal ataupun dalam melakukan sebuah dugaan bahwa pihak hukum ataupun dalam hal ini ketika sudah masuk ke persidangan, baik hakim ataupun jaksa ataupun menurut advokatnya berhak memanggil auditor untuk melakukan konfirmasi dari audit yang telah dilaksanakan. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi di akhir. Nah, kemudian laporan akuntan publik. Nah, laporan akuntan publik itu ditinjau dari sudut profesi akuntan, di mana laporan akuntan publik ini melekat dalam diri auditor. Dia harus bertanggung jawab, dia harus bisa memberikan pernyataan secara real, secara faktanya terhadap hasil audit yang sudah dilakukan. Dan dia harus memberikan opini sesuai dengan apa yang dia temukan dalam proses audit. Oke, kemudian nih ada yang nanti ya disampaikan sama teman-teman bahwa ada gimana sih Pak dari tanggung jawabnya auditor kita lihat dari mana? Nah, dari laporan auditor dan komponennya. Bahwa laporan auditor itu ada penyertaan yang namanya paragraf ruang lingkup audit. Nah, di situ auditor menyampaikan hasil pemeriksaan yang dia lakukan. Bahwa dia di situ melakukan declare dengan secara sadar dan fakta bahwa laporan audit yang dibuat ataupun proses audit yang dilakukan secara sadar di atas hukum dan sesuai dengan legal standing serta ketentuan aturan yang berlaku. Kemudian setelah itu mereka akan memberikan pendapat pada paragraf pendapat yang dimana pendapat ini harus bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika ada suatu hal. Kayak contohnya seperti kalau teman-teman pernah mendengar perusahaan Garuda yang dia dinyatakan sebelumnya dalam waktu 5 tahun terakhir mereka bangkrut, tapi pada saat tahun berikutnya di tahun 2019 atau 18 mereka yang biasanya 5 tahun belakangan bangkrut dinyatakan untung. Nah itu ada apa? Kenapa bisa begitu? Gitu kan? Nah pasti akan menjadi tanda tangan besar gitu kan. Bahkan sampai komisarisnya pun juga tidak mau tanda tangan di
laporan annual report-nya gitu. Nah, itu bisa nanti di pembuktian. Kemudian ada paragraf penjelas yang dimana paragraf penjelas ini juga akan disampaikan apa saja penjelasan-penjelasan yang harus disampaikan kepada para pengguna informasi ketika pada saat proses audit mereka menemukan sesuatu hal yang mungkin dikatakan ini harus dijelaskan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kepada pengguna laporan keuangan. Kemudian juga harus ada tanda tangan. Ada tanggal laporan, ada alamat, dan ada judul laporan. Nah, itu menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa ditinggalkan ataupun tidak bisa dilepas dari yang namanya laporan auditor. Apakah boleh, Pak, ini dilakukan secara acak? Misalkan paragraf pendapat dulu, misalkan paragraf pendahuluan dulu. Nggak boleh. Jadi semua harus sesuai dengan urutan dan runutan yang berlaku. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian pendapat auditor dalam opini. Nah, jenis-jenis pendapat itu ada 5. Ini yang harus teman-teman ketahui. Ada wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Nah, ini masing-masing ada kriterianya. Nanti dalam slide ini akan saya upload ke dalam Learning Management System. Teman-teman bisa pelajari dan saya yakin teman-teman sudah membaca buku modulnya kan? Nah, di modul sudah dijelaskan secara detail. Ya, jadi nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan profesi akuntan publik dari masa ke masa, visi misinya, terus aktivitasnya, terus sejarah perkembangannya, perbedaannya itu kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Dan kemudian saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman bahwa teman-teman coba cari laporan auditor independen, baik itu yang opininya wajar dan dengan opini yang tidak memberikan pendapat, supaya nanti kita akan teman-teman bisa membandingkan bagaimana bentuk dan isinya. Nanti di minggu depan kita akan bahas bersama dan akan kita diskusikan bersama apa perbedaannya dan teman-teman bisa simpulkan sendiri, oh perbedaannya seperti ini antara laporan keuangan dengan yang opini wajar tanpa pengecualian dan opini yang tidak dengan laporan keuangan yang tidak diberikan opini oleh si auditor. Oke, teman-teman, partisipasinya dan kehadirannya pada malam hari ini, semoga apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan teman-teman bisa mendapatkan kebaharuan dan ilmu insight baru, dan jangan pernah untuk stop membaca buku dan mempelajari LMS-nya. Dan kita sering diskusi setiap pertemuan, saya akan selalu open diskusi kepada teman-teman semua terkait dengan pembelajaran kita di mata kuliah auditing ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dan kita sudahi, boleh kita bermain game terlebih dahulu teman-teman sebagai refreshing ya, kayak pengen tahu teman-teman sejauh apa sih menangkap dan apa yang sudah tadi kita diskusikan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman buka Kahoot-nya. Kemudian teman-teman langsung isi tiga. Dia masih kedua dan Denny posisi pertama. Selamat buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Sekian dari saya dan ini kita sebagai seru-seruan aja untuk mainan games dan kuisnya untuk lebih merefresh teman-teman lagi apa yang sudah tadi kita diskusikan. Nah, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan membahas materi kelanjutannya itu mengenai profesi akuntan publik. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan nanti teman-teman tadi yang nggak bisa hadir seperti Sevia nanti bisa sampaikan kepada saya melalui WA ataupun teman-teman nanti bisa sampaikan melalui LMS. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semua. Selamat belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat. Sama-sama.